Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Karta untuk pelajaran hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Simak baik-baik video dari Bapak. Nah, materi bahasa Indonesia hari ini adalah gagasan pokok pada teks, teks visual atau gambar, teks petunjuk penggunaan alat. Oh iya, tahukah kalian sumber energi terbesar di bumi? Ya, sumber energi terbesar di bumi adalah energi matahari. Energi matahari sangat berperan bagi kita dan juga hidup kita yang ada di bumi. Karena energi matahari sangat banyak sekali manfaatnya yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah? Bapak akan bertanya berkaitan dengan gambar ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar ini menceritakan tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Pertanyaan kedua, berdasarkan gambar, coba kalian sebutkan apa saja manfaat matahari. Kita dapat menjemur pakaian atau mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Menjemur adik bayi untuk membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Kita dapat menyehatkan tulang dengan cara berolahraga di bawah sinar matahari. Pada gambar terdapat garis O2 dan CO2, artinya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat mengikat CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat penting bagi pernapasan pada manusia. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa buat sebuah paragraf atau sebuah tulisan sebagai berikut. Nah, Bapak mempunyai teks paragraf dan kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tekniknya masih sama seperti kemarin di buku paket 4A ya. Cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, kita akan mencari gagasan pokok terlebih dahulu. Ingat kembali ya, gagasan pokok biasanya ada di awal kalimat ya, atau kalimat pertama ya. Kita lihat di awal kalimat, yaitu bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam pembuatan makanan atau disebut fotosintesis. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat pendukung, yaitu hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan dapat sembuh dan berkembang biak. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan makhluk hidup. Nah, video ini kalian telah belajar mengamati gambar, menjawab pertanyaan, mengembangkan jawaban-jawaban menjadi sebuah paragraf atau tulisan. Nah, materi selanjutnya adalah teks petunjuk penggunaan alat. Nah, Bapak mempunyai teks petunjuk ya, yaitu ada dua. Teks petunjuk televisi dan teks petunjuk setrika listrik. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum ke petunjuk penggunaan alat, Bapak akan menerangkan pengertian teks petunjuk dan ciri-ciri teks petunjuk. Pengertian teks petunjuk adalah
Teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat dengan tujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Ciri-ciri teks petunjuk. 1. Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Teks petunjuk penggunaan alat televisi ataupun setrika. Yang pertama, teks petunjuk televisi. 1. Colokkan steker televisi pada stop kontak. 2. Tekan tombol power untuk menghidupkan TV. 3. Tekan tombol volume untuk mengatur suara TV. 4. Tekan tombol channel untuk mengganti channel TV. Dan yang kelima, tekan kembali tombol power untuk mematikan TV. 6. Cabut kembali steker TV dari stop kontak. Teks petunjuk setrika listrik. 1. Colokkan steker pada stop kontak. 2. Atur tombol suhu setrika sesuai jenis kain. 3. Tunggu beberapa saat hingga suhu sesuai. 4. Memulai setrika. 5. Atur kembali suhu pada setrika. Dan yang keenam, cabut kembali steker pada stop kontak.